Kalau dia tahajud maka dianggap lebih baik daripada 83 tahun ibadah, melebihi umurnya. Cukup itu untuk memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikatakan 1000 bulan itu cuma 83 tahun, tapi ini lebih, bukan 83 tahun, bisa 100 tahun, bisa 200 tahun, dan bisa 1000 tahun. Namanya lebih baik, tidak akan mungkin sama. Itulah dia malam Lailatul Qadar. Hadis Nabi diriwayatkan Aisyah, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bukhari nomor 1901. Barang siapa mendirikan, maksudnya beribadah di malam tersebut, maka Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, plus semua ibadahnya pada malam tersebut akan dilipat gandakan dan lebih baik lagi, seperti orang yang beribadah lebih dari 1000 bulan. Bayangkan saja, dosa
bersih dilipat gandakan lagi. Jadi kalau bapak-bapak takbir ketika malam tersebut, takbir niat sholat tahajud atau niat sholat hajat, sholat tobat, sholat sunnah, apapun itu, klep mati. Kalau dia tahajud maka dianggap lebih baik daripada 83 tahun ibadah, melebihi umurnya. Cukup itu untuk memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam riwayat Siti Aisyah nomor 1174, riwayat Bukhari, Muslim nomor 2024, ketika menjumpai 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah itu sangat sungguh-sungguh serius beribadah pada malam-malamnya. Menyingsingkan lengan, mengikat sarungnya. Makna mengikat sarung ini menjauhi istri-istrinya. Menyingsingkan lengan bersungguh-sungguh. Tidak pernah Rasulullah lebih bersungguh-sungguh di antara malam-malam itu kecuali malam-malam terakhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian beliau membangunkan istrinya. Membangunkan istri untuk beribadah, Pak. Bukan untuk ibadah yang itu. Maka Rasulullah ini sangat bersungguh-sungguh ketika menjumpai malam-malam tersebut. Bayangkan Rasulullah yang sudah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dijamin dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersungguh-sungguh menguatkan dirinya, menyemangatkan dirinya pada 10 malam terakhir. Tapi bedanya kita yang surganya belum jelas, dosanya entah diampuni entah enggak, ibadahnya belum tentu diterima. 10 malam pertama penuh masjid, 10 malam kedua berkurang, 10 malam 3 bukan tambah banyak, tambah sepi, yang ramai pasar, mall. Beda kalau orang yang tahu akan ketinggian malam Lailatul Qadar ini, maka begadang semalaman untuk berburu apa? Berburu keutamaan pada malam bulan Lailatul Qadar ini. Habiskan 1 tahun cuma 10 malam terakhir. Tapi jangan pula nunggu malam ganjilnya aja baru itikaf. Ada yang itikaf malam ganjil saja. Tidak seperti itu. Maka 10 malam terakhir. Kalau orang beriman yang mencintai bulan Ramadan, 10 malam terakhir makin bersemangat, makin dekat dengan Ramadan, makin menyibukkan diri dengan ibadah pada akhir-akhir bulan Ramadan. Berdekatan dengan bulan Ramadan, makin akhir makin cinta. Sama seperti ketika kita punya anak yang kita cintai. Anak ini akan pergi 1 tahun lamanya belajar di luar negeri, baru pulang kalau lebaran. 10 hari lagi dia mau berangkat, pasti kita akan sisihkan waktu untuk dekat-dekat sama anak. Betul Pak? Betul. Kenapa? Karena dia mau pergi. Loh, kenapa dekat-dekat? Karena kita cinta sama dia mau pergi. Begitu juga orang yang mencintai bulan Ramadan. Ketika mau pergi di Ramadan, harusnya makin dekat dengan Ramadan. Bukannya makin dekat dengan pasar, bukan makin dekat dengan mall, menyibukkan diri dengan persiapan lebaran, mengeluarkan biaya, apalagi masak-masak kue. Bukan gak boleh, boleh.
Tapi ada yang lebih baik daripada itu semua. Sibukkan diri pada malam-malam 10 terakhir. Minimal 2 rakaat. Jangan sampai enggak bangun tengah malam, sholat 2 rakaat, sholat hajat, minta ampun sama Allah. Barang siapa berdoa pada malam tersebut, dikabulkan semua hajatnya. Barang siapa minta ampun di malam-malam tersebut, diampunkan semua dosa-dosanya. 2 rakaat jadilah